tete siapa, apa yang diajarkan dia getarkan, kemudian nyampe nang alam getar. Dari alam sadar digetarkan Victoria, nyampe nang alam bawah sadar. Kemudian memberikan asumsi masukan kepada alam tidak sadar, limbic system, temporal, neokortex, dari transport. Kon tak ajari tasawuf modern, gak klenik aku ngajari. Kalau dulu di tanah Jawa sudah turun dulu ayat itu. Al-Quran itu sudah turun dulu, bahkan di dalam diri kita sudah turun dulu. Iya, Mas yo nak iklan lewat iku enak yo, minumane Kanjeng Nabi saiki sik ono apa yo? Yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad ngawur ae. Iklan ta. Lu laptope ono lho Toshiba iku. Apa? Ayo iku. Saiki kan gak Iya. kan iklan ben gak tegang. Jadi zaman Rasulullah sampai saiki ku ono. Ini minuman kesehatan ini. Masuk gak oleh sponsor ya. Ini ngono biasanya Yakul ini malam Yakul lahu. Alah. Begini ngaji hakikat kata-kata yang tersirat. Iki dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan semuanya dari Allah untuk kita semua. Amin. Juga sholawat dan salam kita selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabiin awadabiin, karena kehadiran beliau di dunia ini kita semua selalu mendapatkan iman hidayah, tauhid, hingga kita bisa mengerti kebenaran dan bisa menguak seluruh misteri apa yang terjadi pada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Tema yang sekarang kita bahas, apakah Al-Quran itu dulunya itu hanya batasan pada huruf-huruf hijaiyah aja? Saya jawab enggak. Al-Quran dari dulu, dari manusia hidup ini sudah diturunkan oleh Allah. Cuman arti kata makna yang berbeda. Kadang-kadang ada suatu makna yang turun, kemudian baru kalimat-kalimat. Nah sekarang ini yang diturunkan adalah kalimat-kalimat yang kita maknai. Kalau dulu adalah makna-makna yang akan diarahkan kepada suatu kalimat-kalimat, suatu kebenaran. Lah makna tersebut itu diberikan kepada suatu kehidupan-kehidupan. Contohnya aja, semua orang kalau mengerti kelima perkara ini pasti akan mengerti 6, 7, 8, 9 itu pasti. Dan jumlah huruf paling banyak itu 9. Nggak ada. Kalau 2 masih bisa dipola, 3 masih bisa dipola, hanya 1 yang nggak bisa dipola. Karena itu wujud tunggal Allah. Tapi kalau ke-9 keseluruhan inilah huruf yang semuanya yang akan dimiliki oleh Allah dan memang dimiliki oleh Allah untuk menghisap kita semuanya ini. Al-Quran zaman dulu itu sudah berada landasannya pada tanah Jawa ini. Nah, kalau ilmu pengetahuan sekarang dari mulai Sokrates ya, Sokrates kemudian turun kepada muridnya Plato, Plato ke muridnya Aristoteles, Sokrates itu semuanya itu mengenal kaum yang disebut Atlantis. Ada benua Atlantis yang hilang. Kalau kita mungkin tidak mengenal benua Atlantis ya, Atlantis ada di Indonesia ini. Atlantis yang letaknya sekarang mungkin jadi ibu kota ini ya Atlantis ya. Ya mungkin bisa dikatakan mungkin. Tapi kalau zaman dulu itu zaman yang disebut pewayangan kita mengenal ini. Ini dikiamatkan antara batasannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh adalah 10 generasi. Pada saat itu usia manusia kan 950 tahun Nabi Nuh, Nabi Adam 930 tahun, Siti Hawa 875 tahun, kemudian Nabi
siapa lagi Nabi Sis juga 870 tahun. Karena durasi manusia zaman dulu itu panjang-panjang, maka satu generasi disebut 1000 tahun. Jadi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini 10 generasi, berarti masih 10.000 tahun. Nah, antara Nabi Nuh dengan sekian sampai kita sekarang ini masih 7.800 tahun, belum ada 10 generasi. Berarti masih lebih panjangan Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kemudian dikiamatkan, dijadikan 7 sampai 8 orang saat itu. Nah, jadi kita ini adalah makhluk-makhluk manusia yang generasinya Nabi Nuh. Panjang sih ceritanya itu. Karena Nabi Nuh itu orang Lamongan, Paciran, Cak. Lu kapalnya lu tuh kayu jati, dan kayu jati itu tidak akan bisa tumbuh tanpa di tanah Jawa ini. Lu kenapa kok ngomong Paciran? Lu karena itu kan ada Gua Maharani, ini ceritanya. Gua Maharani itu ada anak manusia yang sembunyi di Gua Maharani waktu banjir bandang itu. Hingga saya menyebutkan Nabi Nuh ini orang Lamongan. Oh bener, Paciran. Iya wis pokoknya seneng ngono foto-foto kak sini urip. Pokok nakal ini yo iya lho gak gelem. Heran. Apa bangga wong Jawa yo. Lho bangga. Saiki lho gowo kayu jati digowo nang Gunung Jodi ngono ku masuk akal enggak? Nek gak gawene kapal nang kene. Yo nang Tanjung Kodok ngono kuwi, jare sok jare Kosanton ngono ae lah. Ngono. Wong karek gak percaya kon foto. Bukan saksi hidup, kan kasih meraba-raba kok. Karena kayunya kayu jati yang tidak bisa tumbuh dimanapun, berarti Nabi Nuh ini orang apa? Jawa. Orang Jawa, Cak. Alhamdulillah. Muhammad Nuh ae wong Jawa. Mike Tyson itu orang Madura. Lho, nek nang Madura jenenge Matasan. Sak karepku lho. Aku tapi nuntut aku sak karepku lho. Masih Cuk Norris kula wong Surabaya asline anu iku lamahan. Cak Norris iku kok. Ya gak apa-apa iku lewat ae. Gak usah loro ati sing liyane. Nabi Sulaiman juga orang Jawa katanya. Yo, kenapa sih kita tidak mau mengakui itu Nabi orang Jawa? Sing iso ngomong sempurna Cak Sulaiman iku yo ngomong Jawa dah. Iya. Wong Amerika itu Solomon malah. Wong Yahudi Solo. Lho, Salom. Gak ono sing iso wong Jawa tok Sulaiman. Gone nang di Jogja. Makane ono Kabupaten Sleman. Iya, Sleman. Antemen ngono ya. Masuk. Lho kok gak percaya lho. Wong yo padha gak uripe nang jamane kon kok ngeyel. Iki wis kebanggaan tersendiri orang. Lho, nang ngene surat 32 ayat 36 lho didelok po. Kok kowe tak kandhani yo. Sulaiman memerintahkan jin-jin membikin patung seperti mangkok. Ya toh? Mari ngono dihiasi terate dengan mangkok tertelungkup lho iku stupane Borobudur. Jarene. Yo bener iku. 491 patung itu lebarnya, tingginya, dan bobotnya kenapa bisa sama nak gak sih gawe jin? Kan mikir sih gawe Cak Surah. Ngawur ikut gendeng itu. Di sana ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Salah satu artefaknya itu tak pernah menceritakan Buddha. Kan gak percaya rono nang Borobudur Dewi delok Dewi. Islam ya teman. Makanya kabupaten wilayah kono disebut Sleman kan. Gatuk-gatukno iku santun lakon gatukno tekun dhisik kita takoni. Iki iso penting aku sih iso gatukno. Gak mungkin nabi-nabi wong Jawa iku Nabi Sulaiman gak suwi. Terus apa meneh? Nabi sing gak duwe umat iku sapa? Sam'un. Bahasa Arabe Sam'un. Samson iku basa Yahudi Cak. Loh, Samson Dalila. Samson Betawi. Gak percaya. Makanya ono ilmu Sam'un Zaitun Maimun. Safe Kuntan Sam'un Zaitun Maimun. Iku nek di rituali datang lho itu. Nek gak percaya ritual ono dhewe. Sam'un Zaitun Maimun Anda itu
nabi yang memang tidak punya umat, Rasulullah sendiri iso guyu kepingkel-pingkel itu. Karena dia membunuh orang Yahudi hanya dengan 3.000 orang itu dengan satu titik. Hebat. Nggak lepas dari tempat itu, sampun itu. Saking gregetan karo wong Yahudi. Sama amnunya unta, apa namanya, tulangnya unta itu. Nah, perlu dimengerti. Dulu tanah Jawa ini turunlah Al-Quran di tanah Jawa lewat ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Hingga konsep sedulur papat itu ono jamban biyen sampai saiki ku masih Rasulullah didamping ambek sedulure papat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, juga Sayyidina Ali. Sama dulu ini Rasulullah didamping Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Sama saat itu Puntadewa Yudhistira hadir didamping Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. 5 ini kalau dia rukun mampu menghantam Kurawa yang 100 bahkan sak centeng-centengnya sekalipun. Kita pun juga punya dari ayat kauliyah, yaitu rukun Islam kelima, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puntadewa sing iso nyekel jamu sekali musodo. Mari ngono Bima Sena duwe kuku ponco napa ponco, 5 napa kesekten, apa salat 5 waktu lho padha asline. Raden Harjuna sing seneng bertapa nyari gaman ageman disebut begawan ciptoning. Nah, senengane poso, Nakula Sadewa ahli sedekah dan ziarah. Wah, ini Anak kabeh. makanya 5 ini dulu ayat kauniyah sudah turun. Mau 5. Nah, iya aku ngomong yo. Maaf yo, enggak merendahkan satu bangsa hingga ayat itu turunlah kauliyah. Yang ada di surat apa namanya An-Nisa, sampai dijabarkan siapa-siapa saja yang harus kau nikahi, sampai disebut jangan kau menikahi anakmu, jangan pula kau menikahi anak dari sebelah itu. Sampai mendetail itu berarti maaf ya, saking gobloknya zaman itu jahil. Rusaknya akal ya. Saiki tak takoni, umpama anakmu ayo apa tok rabi dhewe? Al-Quran sudah kau. Umpama iki ana dompet nganggur apa tok colong tok jupuk tak dudukan. Al-Quran kau sudah. Kenapa sampai dijabarno sithik-sithik? Karena memang zaman dulu disebutkan surat Yusuf itu zaman paling jahil ya, zaman paling Ada bodoh. terjadi sekarang. Ya itulah Saya itu makanya watak-watak saya hewan. Di kejadian tuh ada soalnya nanganin di waktu itu. Ya bapaknya ke anaknya sampai mati berapa kali gitu. Pada di zaman sekarang. Dalam suatu perbandingan itu kemudian 1000 banding 1 bisa tidak diajukan suatu landasan untuk diukemi hanya suatu tadabbur aja. Hanya Oknum suatu gitu ya Pak ya. Ya. Oknum. Ndaklah, yang mana suatu perbandingan aja diperbandingkan kalau tidak imbang, itu sekiranya itu bukan suatu landasan untuk acuan untuk diukemi, untuk diyakini. Betul diyakini. Bukan masalah diyakini, dijadikan landasan contoh itu tidak boleh. Nah, karena 1000 orang mungkin terjadi 1, nggak ada perbandingannya. Kecuali 1000 orang 400, nah itu baru kita bahas, Bu. Kalau cuma 1000 orang 1 itu mana yang disesatkan sama Allah, mana yang menjadi landasan. Nah itu. Ada memang seperti itu ada. Umar bin Khattab pun juga punya anak perempuan sampai dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab. Lantas berlalunya waktu juga beliau juga beriman kepada Allah. Juga meninggalnya secara husnul khotimah sudah baik. Jadi landasan itu tidak bisa dijadikan landasan contoh. Begitu kan. Maksudnya bukan dibuat contoh gitu Pak. Bukan maksudnya begini loh Bu, bukan ada landasan. Kalaupun ada itu tidak termasuk suatu ayat. Iya memang ada yang begitu. Ada orang yang suka kumpul dengan hewan, ada. Teman tidak bisa dijadikan landasan setiap berapa ribu orang itu. Jadi tidak bisa dicontohkan untuk berbicara di sini.
Begitu ya. Umpama ya, ini tadi kalau punya anak di antara sekian ini nggak mungkin lah punya anak cantik di Rabi Dewe. Ada ndak? Nggak ada. Kalau ada jangan ngaji di sini deh kamu. Bener aja ngaji nang gini loh. Loh itu kan nggak ada di sini Bu. Nggak ada. Mungkin kalau di sana saya juga nggak tahu. Kalaupun ada mungkin ya juga bagian dari iblis lah, bukan manusia. Saya katakan gitu, sudah jelas itu bukan manusia, iblis. Makanya di sini suatu ayat ini mana dilihat dari skala perbandingan. Dari skala perbandingan kalau 1000 aja, contoh satu aja sudah dihapus. Untuk iblis itu tidak ada yang mengawini anaknya lah. Apa? Riwayatnya nggak ada. Hah? Riwayatnya iblis ngawini anaknya nggak ada. Berarti kon iblis. Aku kok ngerti. Kok aku lho gak ngurusi iblis. Wah, aku manungso. Bawono ngono, bawono ngene, iblis juga perlu dibahas karena kita bahas manungso. Ngono, padha karo dibahas kewan iku koyo opo? Gini kudu kewan. Iku kan ceritane iblis ya kita hanya terbatas saja. Kita manusia, kita membahas manusia yang mana berkelakuan akhlakul karimah. Keseimbangan aja. Watak manusia itu ada iblis, ada setan, ada malaikat. Ini keseimbangan aja tadaburnya. Maaf lu, aku nak nyelkop ngono-ngono kuwi. Iku berlalu ae trok. Wis ngono gak enak. Loro ati sak karepmu, gak yo sak karepmu wis ngono. Ya ben gak angel-angel. Ngono. Jadi gitu. Jadi dari dulu itu Al-Quran sudah turun. Cuman dulu masanya berbeda. Nek mbiyen niku wong sing wani gawe kotang nang njaba iku iso miber. Nah, coba nyelek ketange bojomu. Coba saiki. Nek saiki iki gak ono wong ngono iku. Pesawat sing iso miber yo, nek mbiyen Gatotkaca apa, Bambang Sukoco, oh mabur kabeh apa Kresna miber. Zaman dulu masih belum terakumulasi suatu bidang-bidang tertentu ya, ilmu pengetahuan masih belum merebak ya. Kalau sekarang sudah berbeda. Sekarang ini besi bisa naik ke atas, besi bisa jalan tanpa turonggo seto. Banyak. Dan zaman dulu memang ada. Hingga jadi landasan suatu cerita, ayat-ayat yang mana ayat tersebut harus kita yakini. Apa salahnya orang Jawa meyakini wewayangan? Baik itu diambil dari kitab-kitab Sutasoma, Emputan Tular maupun kitab-kitab negara Kertagama, terserah. Anda mau bagaimanapun, cuman durasinya lewat waktu ya. Kalau itu terseleksi lewat waktu dan itu sudah dibudayakan ada, berarti memang ada. Begitu wayang iku ono apa enggak? Kalau memang aku kan katakan tadi, kalau memang durasinya dilewat waktu, digerus waktu ribuan tahun itu sudah ada, memang Allah menyatakan itu ada. Kan begitu. Kalau memang itu bohong, itu akan digerus oleh waktu juga. Begitu. Suatu kebenaran itu akan terseleksi lewat waktu. Begitu. Konten ono lakon duwe dhewe. Makanya gak usah dipatahin, enten ono mati-mati dhewe. Lah opo kon niku dendam iku. Enten ono lak mati dhewe. Demi Allah mati, kate insyaallah, Gus. Lu ancene yo mati temenan wong-wonge. Ngono ya. Suwarno ae kok. Nah, di situ ya. Kemudian di sini ada yang nampi hidupnya disebut Krishna. Jadi ngono, jadi menungso iku nek duwe sedulur 4-5 pancer iku kurang Sempurna. nek ngono Krishna sing disebut Salbia. Ada warna poncowarna itu, dia bisa menjadi biru dan kuning. Karena 5 warna yang berpendar terus. Karena 5 warna yang bercampur akhirnya menjadi suatu warna kehidupan. Itulah orang warna. Itulah warna kehidupan. Jadi nek ngaji nang kene iki yo ojo fanatik teman-teman, ini kan ngaji kehidupan. Kadang-kadang ngaji ono lawake, kadang-kadang ngaji ono musike. Ngono ya, ono sing lenggak-lenggok ngono ya. Kon lho, mamane ngaji aku getu nang ngene iki garungan kon yo ndelik-ndelik delok dangdutan. Opo wae. Kon dicepaki dangdut tak delokno malah dingkluk kabeh. Jangkrik. Asem temenan kok. Guru ngene iki malah nang kono aku ndelik-ndelik ngono. Arek-arek ku do munggah nang dangdut iku joget. Wah, koyo ngono kuwi. Delokno karo ono mursite nang kuwi. Ngono dicepaki ngono gak gelem joget wong iki. Ngono joget to lah gak apa-apa malah penak wong urip kok.
warna ya. Siap Gus. Uang itu ya. Yang penting itu jangan merubah diri. Kalau di luar seperti apa, yang penting diri kita itu dikuati. Itulah aku ngomong. Jika lo Anda nak duri di atas, di luar itu, apakah kamu mau membabat duri itu? Enggak akan habis duri itu di luar. Yang utama itu kamu itu bagaimana kamu bisa menapak enggak kena duri. Apa? Ya kamu pakai sepatu yang tebal sehingga kamu enggak kena duri. Begitu caranya itu. Jadi kamu buat apa? Kamu itu melarang-larang orang begitu, melarang begitu, itu isinya dunia. Dunia itu toh larang kok apa tumbuh terus itu. Haram itu. Terus tajarno sing joget-joget iku jarno. Wah karep-karepe ngono kadang-kadang teko bokonge dhek iku nganggo tasbih. Ngono kabeh lho. Niku gak usah ati iri ta lah. Kan bokong gak dibokong ya ati iri. Jadi sing enak sing sadu orang itu gitu. Kalau kamu dalam kesaduan dalam itu, insya Allah dunia mampu kamu tundukkan. Di situ landasan. Dalam diri kita ada pendawa 5. Oke, ya, di mana netepi kamu punto dewa yaitu dengan syahadat, persaksian di dalam dirimu harus hidup. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah batinmu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah badan kasarmu. Kalau kau menutupi itulah kau punto dewa. Samiaji. Kabeh kuwi. Karena itu sing iso maca jamus kalimusodo. Nomor 2, kau harus menjadi bimasena, tegak, dia tak mau duduk, tak mau tunduk dengan siapapun seperti dengan sholat 5 waktu. Duwe kuku ponco noko ponco itu 5 noko keseten, maka sholat 5 waktu yang menjadi andalannya. Demikian waktu di dalam dirimu sendiri. Itu harus ada. Cara kalwatmu sebagai Arjuna, ganteng cak kona ahli kalwat, ganteng kona ahli munajat, ganteng kona ahli tirakat, mujahadah mughafafah, muhasabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa kita mengawasi pun juga, merasa kita diawasi dan merasa kita berhadapan-hadapan. Ganteng cak. Yang kedua, jadilah nakulo santriwo ahli sedekah cak. Ojo pelit-pelit dari umur itu maksudnya ke banyu gak netes belas. Gak enak karena ahli sedekah ini Duryudono itu sampai dikongkon milih. Di antara 5 ini siapa yang kau pilih jadi lawan? Dia pilih Samiaji, oh enggak berani ya. Apa? Dia orang suci. Jangan-jangan seperti Prabu Sulyo mati deh. Ya nomor 2 sing paling hebat ini Arjuna. Wah tambah gak berani aku. Kenapa? Waduh, iso mati aku karo panai. Nah, kula Sadewa iku wong unik. Karena orang sedekah dalam perang pun sobek aja ndak karena ahli sedekah. Kalau dia mau perang itu sedekah dulu. Yang lawan utamanya Bima itu. Makanya yang memegang sholat 5 waktu itu kau pertaruhkan setiap harinya untuk amalan. Nah, disinilah konsep ngaji HKKT Quran yang mana dulu pernah bersinggah di sini. Nah, di tanah Jawa ini berupa ayat kauniyah yaitu Pandawa 5. Sebelumnya itu pun juga ada. Wah kalau cerita banyak sih, ada Arjuna Wiwaha, ada Arjuna Sosrobahu, ada pula Wayang Purwo ya, lahire Semar. Kaya apa itu teko Nabi Sis punya anak itu siapa ya, Said Anwar sama Said Anwas. Said Anwas itu yang menurunkan keturunan Mangiwo para nabi-nabi. Said Anwas itu yang menurunkan orang-orang kita ini berupa cahaya dia, makanya disebut Sang Hyang Nur Cahyo. Kemudian punya anak disebut Sang Hyang Wenang, punya anak lagi disebut Sang Hyang Wening. Dari ini Sang Hyang ngono. Oh, apa ana temenan Gus? Dalile tekon ndi? Ada mumet aku golek dalile. Percaya karemu gak percaya karemu ngono ae lho. Wis ngono karek diyakini wae kok gak dosa wae. Ate golek dalile bareng. Mosok titi golek peta rek. Aku wingi nang ngene jalan iki.
Wih, peneleh. Gang iki, gang 5 ngene-ngene. Ono tanang petane. Oh, peta atlas pisan. Google gak nemokke. Ngono wae, titik-titik golek peta kon gak tau budal iki gawe opo kon. Titik ngono wis pokoke ono ngono lho. Oh ya, gak dosa wae kok. Kakek ndelok peta gak budal-budal iku wong pelit. Lah iya to. Ndelok peta Jogja nang kene wong dodol gudeg nanti dapat ayu nanti dodole kuwi. Gak ono sing ono iku dapat elek. Ngono kuwi. Lah ndi dodolane golek ono yo gak nemu cak. Gudeg iku nang ndi? Gudeg Citro tok sing ono, tapi opo iso tok pangan kon ndelok peta iki. Nah, umpama kon nang ndelok peta Google Map iku mau terus ono ngono iso tok pangan. Ya iso kon bujuki Google Map. Nah, disinilah landasan kita ini kebanyak kejebak lewat peta-peta. Tapi kita tidak segera mungkin untuk bisa tawaju dalam arti berangkat ke arah sana. Kemudian landasannya semua baik ini ayat kauniyah maupun kauliyah sudah diturunkan berupa suatu kalimat-kalimat untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya dulunya Al-Quran pernah turun berupa ayat kauniyah yang terhampat di alam semesta. Kemudian sebagai landasan ukuran kita untuk beriman kepada Allah, maka kita sebaiknya meyakini. Semua ini pada tahap meyakini. Seberapapun yang kamu hebat kau download ke dalam dirimu, maka di situ pula lah kamu akan menelurkan sesuatu hal yang kau download. Sudah, bagaimana kalau kamu di dalam dirimu banyak sekali Allah? Ia akan neraka mampu menyentuh. Kalau kau zikirullah wa zikirkum, banyak-banyak kamu mengingatku, kata Allah, sebanyak pula kamu mengingat perkara-perkaramu. Banyak kita mengingat Allah. Zikirullah wa zikirkum. Konteksnya apa? Zikir. Ayat yang kita baca konteksnya wirid. Niat yang baik sama dengan zikir ditambah wirid, hasilnya warid. Niat baik, zikir, wirid, warid, hasilnya karomah. Terus sekarang yang kita cari ini apa di dunia ini? Kita nggak usah cari surga dan neraka. Kita takut sama neraka. Kita juga nggak usah menginginkan surga. Mengalir aja deh dan dengan sifatmu. Karena kita ini tidak berkehendak untuk hidup. Yang menghidupkan kita Allah. Kita juga tidak bisa memilih jadi anak siapa kita hidup. Maka matinya pun kita harus bisa memilih sebetulnya. Karena kita dijodohkan sama Allah. Kalau jodohnya laki ketemu wanita, jodohnya baik dan buruk, jodohnya siang dan malam, pagi dan sore, semua berjodohan bertolak belakang daripada itu. Kalau jodohnya kita berada pada suatu sistem perjumpaan, kita akan ditemukan suatu jodoh satunya, yaitu perpisahan. Kita jodoh mati, hidup dan mati. Dan kita ini ada satu perjodohan, yaitu tentang hidup. Kita hidup di dunia, jadi anaknya siapa, kita tak pernah bisa memilih. Harusnya kita sekarang harus bisa memilih kapan waktu matinya. Seperti apa kita matinya. Ya. Inilah zikir sakaratul maut. Bagaimana kamu berzikir sakaratul maut? Dengan mengerti syahadat sakaratul maut. Kalau kita nggak pernah bercita-cita dengan zikir sakaratul maut, kita akan ketemu dengan al-maut. Bahkan malaikat pun ngeri lihat al-maut. Yang nyata-nyata al-maut diberikan kepada kuasanya malaikat Israfil. Satu potensi, kita ini berawal dari tidak pernah ada kok. Umpama saya ini umur 53 tahun ya, 54 tahun bukan disebut sesuatu yang bisa disebut.
Artinya apa? Sosok Gus Antun tidak bisa disebut dengan nama juga. Atau bisa disebut dengan suatu hal yang suwung, yang kosong, yang belum bisa disebut dengan suatu sebutan sekalipun. Yang belum bisa disebut dengan suatu sebutan. Terus lantas kita setahun kemudian timbullah manusia seperti kita ini dari seonggok rasa yang dimiliki oleh bapak dan ibu, lahirlah kita ini, yang notabene setahun kemudian kita merasakan adanya eksistensi indera panca indera. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Kemudian hati kita diberikan rasa getaran juga. Kita bisa merasakan senang, kita bisa merasakan susah, kita bisa merasakan bahagia, kita bisa merasakan sakit hati, dan lain sebagainya. Lantas disitulah manusia timbul, kalau tidak terkontrol jiwanya dia jahat. Lantas disitulah manusia kalau terkontrol jiwanya dia bisa kasih sayang, roman, rohim. Terus yang bisa menjadikan kita baik dari mana? Akan kuturunkan suatu risalah utusan-utusan kepadamu, hai Bani Adam. Siapa? Rasul-rasul dari golonganmu. Yang kita pikirkan sekarang adalah seonggok manusia yang disebut nabi-nabi, seorang manusia yang disebut para wali-wali, seorang manusia yang disebut para aulia dan ulama, ataupun siapapun yang padahal secara hakikat akan kuturunkan suatu risalah rasa Rasulullah Rasulullah yang kamu akan merasakan bahwa dirimu adalah manusia yang sejati. Sekarang yang kutanya, nyampe enggak? Kadang-kadang kamu sama adikmu aja jahat. Kadang-kadang kamu juga sama kakakmu, ibumu, bapakmu, istrimu aja jahat. Bagaimana rasa itu nyampe ke Rasulullah? Bagaimana rasa itu tawajuh bisa nyampe ke Hidratullah? Sulit. Kita ini bukan sesuatu manusia yang bisa disebut loh. Suatu saat kita cuman ada nama tok yang ditulis di mesan. Paling banter kita disebut di jalan itu pun kalau jadi. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah akan kembali ke Allah. Yang kita serap di sini adalah sifatullah, kuni-kuni sifat. Menyerap sifat-sifat yang terpuji itu seperti kita, makanya berbicara gini mau untuk terus hasanah ya, mengambil contoh-contoh yang terpuji di antara kita. Kakean huruf kuniku ngaji alif bata itu. Kebingungan kok. Ngaji Fatihah kadang setengah mudar karena gurune isoke mau ngaji kuwi. Yo, wis bengon gak ditekuk ngono kuwi gak lulus-lulus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wis gak karuan kena Sunan Kalijaga nga'udzubillah. Minasyaitonir rajim ngalamin wis cukup iku cepet walih kutub. Yo gak dicontoh kaya ngono iku. Sesuatu kalau ndak baku itu bukan hakikat yang sejati, Cak. Nah, sekarang hakikat manusia itu seperti apa hakikat rasa? Hakikat manusia ya rasa tersebut, tetapi hakikat diri adalah dari sang suwung. Cari kegelapanmu sendiri, cari suwungmu sendiri, maka di dalam kegelapanmu kamu akan mengerti jati diri, maka di dalam rasamu juga kamu akan mengerti kesempurnaan manusia. Kamu harus bisa lepas dari nasut. Kamu harus mengetahui jabarut malakut dan laut. Karena disitulah ada alam ruhiyah wakiyah nabiyah jiniyah awliyah sultan awliyah alam nabiyah. Di alam barzah sana itu luar biasa ombonida. Sedangkan kamu berada di suatu tempat aja sekarang, meskipun kau sanggup duit banyak, tapi kau tidak mengenal tempat tersebut,
bingungnya luar biasa, tak pernah punya saudara. Apalagi kau mati besok. Kau mati, kau kira alam barzah itu sempit. Luas, Cak. Pertanyaan itu tidak pernah ada pertanyaan alam kubur, tapi pertanyaan alam barzah. Setelah kamu mati, kau sudah selesai tugasmu di sini. Ada 2 kali tugas, alam barzah dan alam akhirat. Sambung rentang itu, Cak. Kau ngaji nang kene iki jane iki golek yo apa sih? Itu Allah. Yo kabeh masih kon nyambut gawe yo golek ridhone Allah, Cak. Sing kau cari itu jati dirimu ini. Kamu itu masih belum bisa disebut dengan sesuatu sebutan loh itu. Manusia ini adalah hukum getaran. Kita ini hanya seonggok getaran. Kau belajar ilmu pengetahuan sudah. Warna tidak pernah terjadi di luar. Itu hijau, itu merah, itu kuning. Aku kan bilang sama mahasiswa dulu, ini mawar warnanya apa? Merah. Benar ini warna merah realita atau persepsi? Realita, kenyataan ini iya. Coba aku geser sekarang ke orang buta, warna-warnanya apa? Hitam. Bukan realita. Kok kira daun itu hijau warnanya? Enggak. Warna di luar ini tidak pernah ada. Di luar ini yin dan yang, hitam dan putih. Karena itu seonggok getaran dan mata kita getaran. Kenapa kita bisa melihat warna? Karena mata kita ada durasi bulu lembut yang disebut nanometer. 460 sampai 725 nanometer. Maka semua orang sepakat melihat warna merah, biru dongker, dan lain sebagainya. Berarti kejadian dan peristiwa itu terjadi di dalam, bukan di luar. Nih, kuping nih, 20 sampai 20 ribu Hz baru orang bisa mendengar. Indahnya suara kuping ini dipantulkan Victoria, dipantulkan ke hati, kemudian disimpulkan ke otak. Bentuknya V, kita tangkap panca indera, kita getarkan di hati, cocok itu dengan lagu. Makanya langsung disimpulkan di otak, jadilah kehidupanmu. Makanya hati-hati kamu dengan lagu, hati-hati kamu melihat orang, hati-hati juga kamu menyimpulkan suatu penilaian. Belajar begini baru tahu, ternyata warna tidak pernah terjadi di luar, di dalam dirimu. Yang di luar ini yin dan yang, hitam dan putih. Coba kenapa gunung itu dari kejauhan kelihatan biru, kemudian dekat hijau, dekat lagi coklat? Kalau memang realita itu tetap tidak akan bisa berubah itu warna. Karena matamu. Ya, tembok yang 3 meter kalau sejauh 150 meter segini nih. Karena matamu yang gak nyampe. Maka dihamparkan seluruh alam semesta ini sama Allah seluas-luas. Lantas kita ini mau kemana sekarang ini? Kalau seonggok getaran ini sudah dikubur, apa yang kita punya? Yaitu getaran-getaran yang berdurasi rasa. Yang mana akan terserap di alam semesta ini dengan rasa Gus Anton, dengan rasa diri kalian masing-masing. Alam semesta ini hanya menyerap getaran-getaran kita. Jadi kita ini makhluk yang berdurasi getaran gelombang. Kok geeran kau nih? Apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau dengar, sesungguhnya hanya getaran. Kalau otak kita ini yang tidak ada hubungan dengan alam semesta ini, kemudian kita olor ini sarafnya, ya kita mampu meraba dan mampu melihat otak kita ini, berarti kita bukan apa-apa. Sekarang saya tanya ya, kau percaya tidak punya jantung? Percaya kan? Kau percaya punya otak? Apakah kau pernah melihat jantung dan otakmu seumur hidup? Bisa juga bohong, bisa juga nggak ada loh ini.
Karena persepsi kan. Kau melihat ada otak karena perbandingan manusia lain yang dibedel toh. Iya, dan itu bukan dirimu kan. Ya wis. Betul. Sesungguhnya apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan tak akan pernah terjadi kan. Iki bingung meneh iki, maksimalkan otak. Nanti hakikatnya bertanya kan. Ya wis dijawab toh. Ibu kan tanya hakikatnya, berarti hakikatnya kan nggak ada. Saya kan menjabarkan tentang bagaimana sisi syariat bahwa kita ini seonggok manusia yang berdurasi getaran yang disebut manusia, yang mempunyai nama kan. Karena kita ini menangkap ini dosa tidak, ini berdurasi getaran enggak, ganjaran pahala, energi enggak, energi berupa getaran enggak. Enggak. Dengan amplitudo yang tinggi atau amplitudo yang kecil getarannya, maka disebut latif, halus. Orang yang berbudi pekerti halus, yang punya rasa jiwa kasihan, rasa jiwa saling mengasihi dan lain sebagainya kan, cuman amplitudonya aja. Volumenya ditingkatkan lewat apa? Ngaji Cak, ini loh Cak. Kau bisa tersentuh nggak melihat hal-hal yang begini? Kenapa kita takut? Kalau kamu hanya seonggok getaran aja, hanya frekuensinya kamu naikkan atau kamu turunkan. Kau bisa mengenal Allah kalau kau menurunkan frekuensi ketegangan ini mencapai latif. Kenapa? Kau nyampe ndak otakmu ini? Ini tak ajak tasawuf modern, belum klasik. Terus lantas ada orang yang sedang berbuat buruk, kau nilai. Terus lantas ada orang yang baik, kemudian kau nilai. Mereka juga seonggok getaran, gak ada bedanya dengan dirimu. Tersusun dengan waktu inilah kita keriput. Semuanya akan memudar. Warnanya pun akan memudar. Kecantikan dan kegantenganmu pun juga akan memudar. Beriring dengan waktu berjalan getaran ini. Karena kita produk alam semesta. Kita ini dimiliki bumi ini, di bumi ini kita minhat wa minhanu idukum wa minhanu kridukum tarotan ukhra. Kita hasil dari bumi ini juga. Betul tak? Terus kenapa kau sombong? Karena kau tidak bisa mengendalikan getaran-getaran. Kenapa mesti kamu emosi? Lebih dicontoh aku kena cobaan seperti apapun aku terserah. Karena aku selalu sadar ini getaran apa. Coba aku diem aja dulu dah. Coba sebisanya kita berguna, kurangi apa yang kita punya ini, kurangi untuk melembutkan lagi getaran kita. Kalau kau punya harta, kurangi hartamu juga untuk melembutkan getaran. Semua itulah bejana perhubungan. Kau pertaruhkan kalau kau punya ilmu, apa yang kau punya, hanya karena untuk menurunkan frekuensi getaran. Jadi kalau begitu Gus, getaran itu energi, berarti kita lah seonggok energi. Ja'al sawabam makoronahu wa mahalallahu wa kubarnahu. Hanya sawab tidak ini. Materi akan menjadi energi, energi juga akan bisa menjadi materi. Bagaimana materi akan jadi energi? Bakar itu kayu. Bagaimana energi juga bisa menjadi materi karena kepadatan. Hukum kekekalan energi kau bisa melihat.
belajar banyak ilmu fisika, kimia, teori-teori fisika dari Albert Einstein, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking. Dia punya ilmu fisika klasik, ilmu fisika modern, kemudian yang terkenal fisika kuantum. Besok ini fisika kun dari Busanto. Cocok saya. Akan saya bahas fisika kun kelak komplit pada session tertentu dengan durasi waktu 3 jam 45 menit, 4 jam kurang seperempat. Ini nek aku mood kadang pusing. Nah ini hitung-hitungane. Ini sebagian ilmu fisika kun yang mungkin akan menandingi Stephen Hawking yang fisika kuantum klasik. Dia unsur atom kemudian diperkecil lagi hingga terbentuk sekarang ini teori Higgs boson, yang mana ada dark matter, ada energi gelap maupun materi gelap. Di situ ada messenger particle, ada particle God. Nah makanya di messenger particle kamu tahu kalau kamu itu melihat ikan ya, ikan barusan pertama kali dia akan mempertunjukkan suatu ilmunya. Itulah ala dialama bil kolam. Aku Allah akan mengajarkan ilmu kalam kepada manusianya masing-masing. Kalau kamu itu istiqomah terus, kamu akan mendapatkan ilmu ikan itu. Demikian orang bertani nggak bisa bertani kalau dia terjun terus-menerus, dia gagal terus bertani, maka dia dipertontonkan sama Allah messenger partikel penyimpan pesan. Deoxyribonucleic acid. Kamu ngerti proses DNA? Di dalamnya ada RNA, pilihan energi, penyimpan pesan di situ. Kenapa pula ya anaknya orang Madura pasti dia pintar bahasa Madura? Iya, anaknya orang Cina di Cina sana 4 tahun pintar bahasa Cina dia tanpa kursus. Jadi ada ulama ngomong, bagaimana kamu kursus bahasa Inggris sementara di surga nanti bahasa Arab? Podo gurung tahu budalan surga ada ngeyel. Nek kono ngomong Madura, anakmu mesti pinter bahasa Madura. Nek kono ngomong Cina, anakmu pinter bahasa Cina. Nek kono dilahirno iku sesuk ahli surga. Gak ono kursusane wis pinter bahasa surga, aja ngomong bahasa Arab, Cak. Emange surga iku nek wong Arab tok ngono ah. Nah, gitulah. Alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad iki lahir di Arab. Ibunya Siti Aminah iku wong Gresik ya. Loh. Siti ku gak ono meneh ta, artine iku lemah lho. Nang Arab iku gak ono Siti, saiki dikarang Saidati ya no. Oh, iku kan karangan lagi entas iku. Oh di Siti gak ono meneh. Asalnya apa pendatang Siti Aminah, kemudian sama Abdullah dinikahi. Saat itu Abdullah umur berapa? 16 tahun ya. Oh itu dikawinkan, lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Ono Sejubair itu ngomong Kanjeng Rasulullah itu orang akhlaknya paling hebat. Bayangkan setiap mau dia makan itu dia nawani monggo dahar. Saya makan dulu Pak. Wah, iku wong Mesir iku heran dengan begitu. Nang kene cah cilik, Cak. Berarti Nabi Muhammad iku wong Jawa, Cak. Lho kalek ngiyoni lho angel. Lho iya lho. Terus sirat sang Nabi, siapakah beliau Siti Aminah? Gresik kan. Oh, udah kalau kita kayak bocoran itu dia. Turunan Jawa. Nggak percaya, makanya wong gini lewat opo gini. Nek orang lewat, orang Arab dibiarin. Lewat itu masuk tetangganya biarin, nggak pernah dia tegur sapa. Tapi kalau Kanjeng Nabi nyapa. Monggo, ngono kuwi ya to. Wong Jawa gak? Lah, wong Jawa iku nanti nyopo, Cak? Nadi Cak. Oh iya, nanti Cuk. Yuk, lagi mingi yuk. Lagi ngono wong yuk. Nek Jawa Tengah. Itu ngobrol lawan iku.